SPBE hadir untuk memberikan layanan, nggak cuma layanan pemerintah aja, juga layanan publik. Data ini kan tanggung jawab bersama gitu. Data itu bisa bocor dari sisi infrastrukturnya, dari aplikasinya bisa, aplikasinya yang juga dari usernya. Karena data itu kan sekarang bisa diperjualbelikan ya. Tapi sebenarnya kalau rekam jejak digital itu emang beneran nggak bisa hilang atau ada skalanya? Kalau menurut saya sih 5 tahun kayak 10 tahun nggak kayak bisa hilang. Aduh. Hai, halo Sobat Igov. Dan ketemu lagi bersama saya Katura Johan di podcast Igov. Tepuk tangan dong. Semangat pastinya podcast hari ini. Persembahan dari Kominfo, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan. Nah, aku kasih pantun dulu biar semangat ya. Boleh bilang cakep semuanya. Buah ketumbar untuk obat jenggot. Cakep. Apa kabar Sobat Igov? Ya, sehat pastinya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita akan bahas tentang super aplikasi temanya. Untuk itu Eka sudah ada narasumber kita yang spesial. Ada Mas yang ganteng dan baik ya, suka menolong pastinya. Kita lihat dulu nih siapakah beliau. Beliau adalah Mas Aris Kurniawan. Ya, Ketua Tim Inovasi, Pengembangan, Harmonisasi, Aplikasi, dan Layanan SPBE. Langsung kameranya ke Mas Aris. Ya, salam pramuka. Salam pramuka. Plok ya. Mas Aris, apa kabar Mas Aris? Sehat alhamdulillah. Mbak Eka gimana kabarnya juga? Aku sakit Mas. Sakit. Kenapa sakit apa nih? Sakit karena baru bisa ketemu kamu hari ini. Karena baru ada anggaran. Iya dong. Biar semangat nih Mas Aris. Mas Aris, ini kan kita mau membahas tentang super aplikasi nih. Eka di sini mewakili Sobat Igov yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Pengen tahu dong, pastinya kita kupas ya. Mumpung ada ketua timnya nih. Cie. Mas Aris, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Mas Aris ya. Dalam mendukung program Smart City, maka diperlukan dukungan implementasi SPBE nih Mas. Bisa dijelaskan nggak bagaimana kaitan antara implementasi SPBE dalam mendukung konsep Smart City Mas? Silakan Mas Aris. Oke Mbak Eka, SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Wow. Nah ya, panjang ya. Tapi gampangannya kalau orang dulu dengarnya itu ada e-government atau digital government. Oh, gitu ya. e-government, digital. Jadi sebelum bicara soal apa sih dukungan SPBE terhadap implementasi kota cerdas gitu ya atau smart city, yang pasti adalah ada persamaannya. Dua hal ini melibatkan pemanfaatan teknologi. Oke. Tujuannya apa? Yang pasti untuk peningkatan kualitas hidup warganya. Kalau di smart city kan seperti itu. Jadi ada peningkatan kota pintar, pintar ekonominya, pintar mobilitasnya atau transportasinya, bisa pintar ekonominya, pintar kemudian kesehatannya, semuanya mudah, enak gitu ya. Warganya mau akses apa-apa juga mudah. Nah, di sini perlu teknologi juga. Pastinya. Nah, masuknya di sini SPBE masuknya di situ. SPBE hadir untuk memberikan layanan, nggak cuma layanan pemerintah aja, juga layanan publik. Layanan publik yang bagus, yang responsif, kemudian juga aman tentunya. Ini melalui sistem pemerintahan berbasis memudahkan ekonomi. ya. Betul. Oke. Nah, itu untuk mendukung Smart City ya Mas ya. Yes. Nah, pertanyaan aku lagi, kan penerapan Smart City ini diperlukan dalam penerapan SPBE yang baik Mas. Termasuk diantaranya rencana super apps yang akan direalisasikan oleh Kominfo. Nah, ini pasti penasaran ya Sobat Igov dimanapun berada, roadmap-nya itu super app seperti apa? Aduh, makin Kasih berat. Bocorin makin aja berat. Mas Aris. Sebelumnya ini karena pertanyaan berat ini properti nggak? Asli itu asli. Insya Allah enak. Nggak ada rasanya kan? Soalnya air putih Mas. Gimana Mas? Berat ini pertanyaannya. Roadmap. Roadmap. Jadi ngomongin super app gitu ya, atau aplikasi super. Sebenarnya kita juga sudah cukup terbiasa lah dengan beberapa aplikasi super kita. Teman-teman yang download Gojek gitu kan. Di dalam Gojek ada beberapa macam layanan ya, macam-macam. Kita masuk juga enak, pindah-pindah mau dari GoRide, kemudian GoFood, apapun itu bisa enak. Ya ini prinsipnya sama lah. Super app itu kan tujuannya memudahkan akses. Yes.
Jadi nanti ada layanan publik itu macam-macam, kamu mau ke imigrasi atau mau kemana pun, mau bikin paspor gitu atau mau bikin bayar pajak segala macam, cukup aksesnya satu aja, single identity ya, identitas tunggal. Bayangin aja nih smartphone Jadi kita. itu memudahkan dalam genggaman gitu Iya. ya kalau istilahnya ya Mas ya. Ini smartphone kita kan kapasitasnya terbatas nih. Kalau mau bayar pajak kita download aplikasi. Iya. Mau bayar layanan BPJS harus download aplikasi. Mau apa lagi? Banyak sekali. Pendidikan download. Bisa penuh nih kan smartphone-nya. Betul. Makanya masuknya Super App tuh di situ. Cukup satu aplikasi. Bisa mengakses semua layanan publik. Kalau bahasanya one stop shopping, kalau ini juga sama ya. Jadi one stop application. Memenuhi semua kebutuhan. Iya, itu cita-cita idealnya. Cita-citanya tentunya kan Mas Aris. kita harus bertahap ya. Tadi makanya ada istilah roadmap. Karena di Indonesia juga layanannya itu banyak banget. Iya. Ada banyak sektor. Jadi kita tahun ini udah teman-teman di tim koordinasi SPBE nasional sudah mulai memetakan nih services atau layanan-layanan yang Jadi ada ini on progress ya. Betul. Tahun ini sudah dipetakan apa saja seperti itu. Kemudian Kominfo juga tahun ini 2022 ini juga mulai membuat konsep lah ya, kajian-kajian terkait aplikasi Super. Kemudian nanti di akhir tahun mungkin akan ada prototipenya ini, prototype. Ya. Oh, akhir tahun ini sebentar lagi loh, Mas. Ya, prototipenya maksudnya dalam skala yang kecil ya. Betul. Belum semuanya belum bisa tentunya. Maksudnya belum semua layanan bisa bisa masuk ke dalamnya, tapi pelan-pelan. Nah, kemudian pelan-pelan juga nanti pembangunan platformnya secara masif atau secara lebih serius itu nanti mungkin di 2023. 2023. Ya, platformnya ntar ada pilot project-nya itu dimulai di 2023. Ini ada prosesnya panjang karena kan layanannya banyak nih. Layanannya yang banyak ya. Jadi ini terhubung hanya pemerintahan aja izin Mas Arif atau nanti akan ada swasta juga ya ini Mas Aris? Idealnya harusnya semuanya nanti. Ada semuanya. Cuma nanti apakah nanti jadi cakupannya lebih luas ya? Ya nanti hasil kajiannya nanti seperti apa? Nanti apakah kita mulai dari misalnya untuk layanan pemerintahan dulu atau layanan publik dulu atau digabung seperti itu, nanti kita lihat aja ke depannya seperti apa. Jadi tadi 2023 mulai pilot project misalnya begitu. 2023. 2024, 25 nanti ada masih pengembangan sistem. Ya semoga di 2025 juga kita nggak cuma sekedar aplikasinya Super tapi juga bisa memanfaatkan teknologi artificial intelligence, big data untuk memanfaatkan data-data yang sudah kita kumpulkan di aplikasi Super ini. Wow, jadi semuanya ini kita butuh waktu beberapa tahun ya Mas untuk aplikasiannya ya. Ini kalau cukup cepat sebenarnya dibanding beberapa negara yang lain juga sebenarnya walaupun kita mungkin agak terlambat ya, tapi kita berkaca dari beberapa negara yang lain juga butuh waktu yang cukup lama juga, tidak selesai dalam 1-2 tahun. Itu ya. Betul. Apalagi kompleksitas di Indonesia juga berbeda ya. Kalau bicara Singapura gitu kan, Singapura kan seukuran Jakarta mungkin, malah lebih gede Jakarta kan. Ya harusnya sih lebih gampang kalau mau. Tapi insya Allah bisa dan pasti dimudahkan ya. Harus bisa, karena ini sudah tuntutan kebutuhan masyarakat ya. Masyarakat juga kan maunya yang serba mudah kan seperti itu. Simple, mudah. Kebutuhan teknologi apalagi 2022 ya. Kemarin itu zaman-zaman kita pandemi sudah 2 tahun lebih ya Mas ya. Jadi udah mulai terbiasa dan kayaknya tuh teknologi itu kayak udah berbarengan ya. Jadi hilang pandeminya tapi semua teknologi tetap berjalan ya Mas ya. Sekarang ini di awal tahun 2022 itu angka itu udah mencapai 80%. Artinya jadi orang Indonesia yang terhubung ke internet itu sudah 80%. Banyak loh, 80% dari 280 juta misalnya gitu ya. Dan peningkatannya itu 1 tahun itu hampir 8%, mendekati 8%, jadi sekitar 25 juta itu orang yang mengenal internet baru di tahun 2021. Ya ini yang berkah dari pandemi tentunya kan. Ada ini ya, ada positifnya berarti ya Mas Aris ya. Terpaksa orang mau nggak mau harus kenal teknologi, kalau nggak bisa kerja nih, nggak bisa jualan kalau harus belajar, benar. Belajar juga nggak bisa. Betul, kan nggak gitu kan kadang kita misalnya orang tua nih, kita bisa suruh anak kita atau ponakan kita gitu kan ya, pastinya untuk belajar karena memang teknologi ini sangat dibutuhkan ya Mas Aris ya. Sekarang anaknya sekolah online, mau nggak mau minta tolong orang tuanya kan. Iya, orang tuanya harus belajar mau. Iya, nggak ngerti harus mau nggak mau ya Mas. Kita balik lagi ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Kalau dari sisi anggaran, aduh ini kayak nanyanya agak-agak nggak enak nih ya. Gimana? UUD, ujung-ujungnya duit nih. Dari sisi anggaran, apakah dengan direalisasikannya Super Apps ini dapat mengurangi beban anggaran aplikasi pemerintah Mas?
Sebenarnya kalau untuk konsep mengurangi anggaran kita lebih efisien gitu sudah dimulai dari tahun kemarin ya. Ya. Jadi semua Di anggaran 2021 ya. ya semua anggaran di kementerian lembaga yang pengen ngajuin anggaran untuk misalnya untuk infrastruktur atau aplikasi itu harus lewat mekanisme clearance, harus minta rekomendasi dari Kominfo sama Kemenpan RB nih. Oh, Kemenpan RB juga ikut serta Betul. ya? Kalau kita belum ngasih rekomendasi, boleh itu berarti nanti di Kementerian Keuangan dicoret, nggak boleh. Berarti belum approval? Nah, nggak boleh. Dasarnya apa? Dasarnya salah satunya adalah aplikasi umum gitu. Misalnya kan sekarang banyak nih, kemarin Bu Menteri Keuangan, beliau menyinggung ada 24.000 lebih aplikasi gitu kan, pemborosan. Bayangkan kalau misalnya kita bicara soal aplikasi surat menyurat aja. Di masing-masing kota ada gitu kan, kita ada kabupaten kota ada 500 lebih. Misalnya di satu kota ada berapa instansi, masing-masing punya sendiri, masing-masing ngajuin anggaran sendiri berapa triliun. Padahal kita punya yang namanya misalnya Sri Kandi itu aplikasi umum gitu ya. Jadi aplikasi satu dibikin oleh Kominfo dan Andri, kemudian dibagi-pakaikan, bisa dipakai secara gotong royong, silakan dipakai di seluruh Indonesia. Ini. Betul. Gratis, nggak perlu bayar gitu kan, enak kan. Jadi itu berarti Sri Kandi itu udah bisa di-download ya Mas ya? Ini kalau Sri Kandi masih web based, belum ada berupa aplikasi, tapi aplikasinya belum di Play Store ya. Tapi ini cukup mobile friendly lah tampilannya sudah. Tapi ini juga bisa dimanfaatkan oleh instansi pemerintah daerah, semuanya boleh pakai. Gitu, Jadi sebenarnya itu udah memudahkan ya. Artinya apa? Penghematan, di situ ada penghematan. Nanti kalau ada super app ya pastinya akan ada tambahan penghematan lagi pastinya. Itu. Nih sobat e-golf nih pasti nunggu banget ya namanya super app ya. Jadi super app itu nggak bikin penuh handphonenya dan kita bisa masuk satu aplikasi untuk semua yang kita butuhin. Satu lagi sebenarnya super app itu nggak harus nunggu dibuat kok. Artinya sekarang kita punya apa ya? Peduli Lindungi ya. Oh iya, Peduli Lindungi. Peduli Lindungi kan sudah banyak di fiturnya ya. Usernya juga sudah jutaan seluruh Indonesia. Betul. Ini terus kemudian ini bisa juga dikembangkan jadi super app-nya, misalnya super app untuk tematik layanan kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan kalau mau mengumpulkan semua layanan kesehatan bisa masuk ke Peduli Lindungi. Ya, saya pikir ini juga satu langkah yang bagus. Jadi bisa jadi gabungan gitu. Betul. Ya Mas ya. Jadi nggak harus mulai dari nol ya. Kita juga bisa ngelihat apa yang sudah ada aplikasi sekarang di kementerian yang lain, misalnya yang kira-kira prospektif atau bagus platformnya. Kita bisa dorong untuk dimanfaatkan lebih luas lagi menjadi aplikasi super atau super app. Salah satunya misalnya Peduli Lindungi ini ya, yang sudah kita jalani sekarang dan hampir seluruh masyarakat Indonesia pakai. Hampir, kalau nggak bisa main ke mall. Kecuali yang nggak pernah keluar rumah ya. Iya kan, benar nggak? Just zaman sekarang kan nggak mungkin nggak punya gadget yang nggak bisa masuk aplikasi kayak gitu ya Mas ya. Nah, oke banget nih Sobat e-golf. Lagi dong pertanyaannya Eka, boleh ya Mas ya? Siap. Bagaimanakah implementasi super app ditinjau dari perspektif SDM dan pemeliharaan penempatan data-data yang ada nih Mas Aris? Wah, ini sensitif juga nih. Ngeri ini ya kita ngomongin data ya. Bicara soal sumber daya manusia, kemudian soal penempatan datanya ada hubungannya dengan keamanan pastinya ya. Betul. Kalau sumber daya manusia memang mau nggak mau ya setiap hari kita ASN gitu ya, pegawai pemerintah ya, aparat sipil negara gitu harus punya kemampuan untuk meningkatkan diri, belajar terus. Karena kita kewajibannya setiap tahun harus minimal training 20 jam. Itu wajib. Nah, makanya kita Kominfo ada program Digital Talent Scholarship. Kemudian ada juga literasi digital. Nah, ini juga tahu tuh literasi digital. Iya, ini anggarannya luar biasa besar. Memang concern sekali Pak Jokowi untuk peningkatan kapasitas. Untuk belajar semuanya, nggak cuma ASN ya, tapi juga masyarakat luas. Semua masyarakat umum dilibatin. Betul. Ya Mas ya. Jadi nanti harapannya gitu, kalau tingkat literasinya digital udah bagus, kita punya sistem pemerintahan berbasis elektronik, punya super app misalnya begitu, orang juga makanya enakan. Seperti itu. Kalau bicara soal data-datanya sebenarnya gini. Kalau data ini sebenarnya kan merujuknya kita ke rancangan undang-undang pelindungan data pribadi, dan ini ada kabar bagus kemarin. Gimana Mas Aris? Pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk membawa RUU PDP ini, pelindungan data pribadi ini ke level sidang paripurna, yang artinya akan segera diketok palu, disetujui. Oh, jadi ada perlindungannya ya, khusus ya. Bagus. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu worry lagi. Kan kadang sekarang kayak gitu ya Mas Aris. Nanti kalau ini sudah ditandatangani dalam jangka waktu yang tidak lama, saya harap ya, nanti akan ada satu badan lah ya yang bisa ini berada di bawah eksekutif. Nanti Bapak Presiden lah yang punya kewenangan untuk menunjuk kementerian lembaga atau mungkin badan baru yang akan mengawasi
penggunaan perlindungan data itu. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar, misalnya ada kebocoran, mereka akan bisa kena itu sanksi. Itu bisa terdeteksi ya berarti ya nanti kalau misalnya undang-undang itu sudah ini ya. Nggak cuma terdeteksi aja, tapi ada sanksinya seperti itu. Nggak cuma pemerintah saja, misalnya yang bocor, misalnya pihak swasta itu juga akan ada sanksinya. Tetap terlindung juga ya. Misalnya gitu kan, otomatis misalnya ya saya ke provider, ternyata providernya tidak menjaga data saya, terbukti lalai gitu, dihukum sanksi gitu kan. Sanksi yang lainnya adalah sanksi sosial nih. Aku nggak percaya lagi nih pakai provider nih karena dataku bocor semua. Nah, itu kan bisa seperti itu. Iya. Kalau yang sekarang tuh udah banyak tuh ya bikin kita khawatir tentang data-data ini ya Mas ya. Kita agak terlambat. Agak terlambat memang. Tapi mudah-mudahan nanti 2022 ini ketok palunya jadi tuh Mas. Kita doain ya. Harus. Ini butuh dukungan netizen. Benar. Jadi Sobat Igov jangan lupa nih. Dukung juga ya. Harus biar cepat ketok palu ya. Ketok palu yang mana nih Mas? Palu Gada. Yang mana Palu Gada. Kita tunggu loh karena data-data itu sangat penting banget ya dan juga pastinya kan privacy ya itu. Betul. Ya. Kalau untuk yang data-data instansi pemerintah ini kita merujuknya ke peraturan pemerintah ya. Nomor 71 tahun 2019 atau PPPST ya kita sebutnya. Ini punya keharusan meletakkan datanya itu di dalam negeri. Nah, di dalam negeri. Jangan sampai datanya itu misalnya di server di luar negeri itu juga berbahaya. Tapi ini kalau untuk yang instansi pemerintah ya, IPPD ya. Kalau untuk yang swasta boleh di dalam negeri atau boleh di luar negeri seperti itu. Ada nanti ada proses assessmentnya seperti itu. Oh kayak gitu. Oke Mas Aris, nih keren banget nih Mas Aris. Nih aku mewakili Sobat Igov juga nih ya. Kalau dari sisi keamanan data yang barusan kita bahas nih Mas Aris, bagaimana upaya yang dilakukan agar pengguna aplikasi dapat merasa aman dan tidak disalahgunakan di kemudian hari? Kalau sebelum si ketok palu itu loh, kan pasti kan kita punya kekhawatiran nih Mas. Gimana tuh Mas? Caranya kita? Sebenarnya tadi itu RUU Perlindungan Data Pribadi kan walaupun belum diketok palu, tapi ada sebenarnya undang-undang lain juga yang bisa dijadikan dasar gitu sebagai pegangan gitu ya. Nah ini juga perlu pengetahuan, juga perlu komitmen semua pihak, gak cuma pemerintah, sektor swasta, kemudian masyarakat juga, karena data ini kan tanggung jawab bersama gitu ya. Kalau data itu bisa bocor dari sisi infrastrukturnya, bisa dari pusat datanya misalnya, atau misalnya dari aplikasinya aplikasinya yang banyak bugsnya atau ada. Itu kalau misalnya yang suka ini loh Mas Aris minta yes no betul tidak confirm gitu-gitu. Nah itu termasuk salah satunya, termasuk itu artinya misalnya nggak cuma dari infrastrukturnya, aplikasi juga dari usernya, penggunanya. Kadang-kadang kita hilaf salah pencet ya. Bukan males saja kan, kita kadang-kadang misalnya syarat dan ketentuan itu panjang banget yang dibaca. Yang mau baca syarat. I agree gitu, aja ya. Padahal di situ misalnya Anda dengan menyetujui ini maka kami aplikasi punya hak untuk masuk ke dokumen misalnya di handphone, melihat video atau segala macam. Kita kan nggak tahu. Ada juga share kontak kayak gitu kan. Nah, begitu. Pinjol ya misalnya gitu ya. Aduh. Ya itulah. Makanya ini harus apa ya, mau meningkatkan pengetahuan dan nggak males buat baca-baca sih. Iya, jadi Sobat Igov kita juga harus membudayakan rajin baca. Jangan rajin pencet. Main aja langsung tidak, no. Padahal itu benar. Giliran yang nggak benar, yes. Ya Mas ya. Karena kita kadang nggak mau baca panjang itu ya Mas ya, syarat dan ketentuannya ya. Oke. Jadi caranya kita supaya tidak khawatir adalah dengan melindungi diri kita. Ya selain kita juga pemerintah loh, dari sisi pemerintah tentunya kita sudah punya ada PP 71, ini perlu ditegakkan juga. Kemudian perlu teman-teman. Sebenarnya udah ada peraturan perundang-undangannya ya. Ya, walaupun mungkin baru PP ya. Biasanya kalau undang-undang berupa undang-undang itu kekuatannya akan lebih besar gitu ya. Jadi tapi memang kemudian kita juga punya undang-undang ITE dan di situ juga sudah jelas nih sebenarnya, termasuk misalnya pelanggaran-pelanggaran itu ada konsekuensinya. Tapi ya sudahlah, kita memang berada dalam satu apa ya istilahnya fase yang menjadi pelajaran kita semua ya, karena blessing in disguise-nya kebocoran data ini RUU PDP semoga ini akan jadi apa ya, dipercepat akselerasinya. Secepatnya ya, mudah-mudahan secepatnya ya. Karena memang yang namanya data itu sangat apa ya, krusial banget ya Mas ya. Betul, karena data itu kan sekarang bisa diperjualbelikan ya. Betul. Data is the new oil gitu ya, minyak baru sekarang itu, komoditas gitu ya. Orang yang megang data ya orang yang berkuasa gitu. Jadi sangat berbahaya.
Wow, keren banget ya. Jadi kita harus benar-benar mulai menghargai lah. Iya, lebih menghargai data kita sendiri ya. Betul. Kadang secara tidak sadar kita yang memposting itu semua. Nah, ya di sosial media dengan tag pamer, lokasi, ya, betul. nggak sengaja Aduh, IG nggak story. sengaja. Terus kalau rekam jejak digital itu ya sekalipun itu kan nggak bisa langsung dihapus begitu Nggak saja. bisa Ya? hilang, abadi itu. Ah serius? Jadi Sudah. walaupun kita udah hapus gitu ya, tapi kan kontaknya pasti mesti ada ya di Nggak bisa sana di ya? server tuh masih ada. Maksudnya Server gini itu kan, tetap simpan ya? ya sekarang kan ada yang namanya digital forensik gitu ya. Kalau sesuatu yang bisa ya itu bisa ditelusuri ke dalam sistem metadatanya segala macam itu masih bisa. Apalagi belum tentu kalau misalnya kita posting gitu kita hapus tapi misalnya memang di kita hilang. Hilang, tapi sebelum di kita server udah nge-save. Sebelum kita hapus misalnya ada orang yang screenshot atau repost segala macam. Ya, udah terkeburu ini. Tapi sebenarnya kalau rekam jejak digital itu emang beneran nggak bisa hilang atau ada skalanya? Kalau menurut saya sih 5 tahun kayak 10 tahun nggak kayak bisa hilang. Waduh. Nggak bisa hilang. Ngeri-ngeri sedap ya Ngeri-ngeri Mas sedap. Aris, Ngeri-ngeri opo sedap. iki. Berat-berat Aduh, jadi mesti ngilangnya. hati-hati ya. Berat. Mesti hati-hati banget ya Mas ya, zaman sekarang apalagi ya Mas ya. Kita kembali lagi ke topik kita nih Mas, tentang SPBE tadi. Eka mau tanya lagi nih, mewakili Sobat eGov. Nah, penerapan infrastruktur SPBE nih Mas Aris. Tentu harus dimulai dengan literasi digital masyarakat yang baik. Selain faktor tersebut Mas Aris, bisa nggak dijelasin ekosistem pendukung lainnya itu dalam penerapan SPBE dan Smart City itu apa saja? Wah, ini ekosistem ini banyak juga nih. Cuman mungkin saya ambil beberapa dari yang satu angle ya. Contohnya? Kalau bicara soal ekosistem pendukung penerapan SPBE dan Smart City, ada kebijakan lah ya. Di dalamnya ada regulasi, peraturan. Penting ini, soalnya tanpa peraturan biasanya nggak ada dasar hukumnya, biasanya implementasinya yang susah. Kemudian ini juga bicara soal sustainability, jadi satu program itu akan sustain berkesinambungan kalau misalnya ada dasar hukumnya. Kemudian bicara soal kelembagaannya, kelembagaan itu dari sisi organisasi, pendukung, segala macam, ada infrastrukturnya, ya jaringan, data center, segala macam, ada aplikasinya. Aplikasinya ini juga penting karena di dalamnya itu banyak aplikasi yang terlibat, plus juga faktor planning atau perencanaan. Oh banyak banget ya Banyak berarti ya, itu sebagiannya seperti itu. Beberapa ekosistem yang membantu proses pembentukan smart city dan implementasi SPBE juga. Nah ini yang paling mendukung banget yang mana nih Mas? Kalau yang paling apa ya dominan untuk ekosistem untuk smart city ini? Wah nggak bisa kalau ngomongin yang paling dominan. Semuanya dominan memang sih. Oh jadi semuanya harus bersinergi Betul, secara porsi. bersamaan ya? Betul. Harus secara seimbang ya Mas ya? Betul. Wah ini seru banget nih Mas Aris. Nih Eka juga mewakili Sobat eGov lagi nih Mas Aris. Dari ekosistem pendukung penerapan, mana Mas Aris yang memiliki hambatan yang paling sulit? Dan gimana sih cara mengatasinya? Ini menurutku ya, dari ada gimana? kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, perencanaan itu yang paling berat biasanya di level kebijakan. Kebijakan ada regulasi di dalamnya karena ini kan produk regulasinya nggak cuma produk hukum tapi juga produk politik ya, melibatkan ada misalnya DPR seperti itu. Di dalamnya ada perwakilan fraksi-fraksi dari partai politik. Nah ini biasanya pembahasannya cukup alot gitu untuk topik-topik tertentu. Sebagai informasi misalnya ini nih yang RUU pelindungan data pribadi. Bisa ditebak kira-kira nggak dari ini kan tahun ini rencananya mungkin akan dibawa ke paripurna. Ini kan 2022 nih. Ya, insya Allah akan misalnya diketok palu disahkan jadi undang-undang gitu kan. Kita happy tapi kita harus ngelihat ke belakang lagi. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak butuh berapa lama gitu? Berapa tahun? Ada bisa nebak? Ratusan. Dari awal diinisiasi. Kita kan pengennya cepat-cepat ketok palu ya Mas ya. Betul. Hitungan bulan apa hitungan tahun nih kira-kira ya? Hitungan tahun pasti. Hitungan tahun pasti ya. Karena kan Berapa pakai kira-kira? dirancang segala macam ya. 5 tahun. 5 tahun. Berapa tahun? 7. 7. Berapa? 5. 5. Kamu ikut-ikutan aja deh Put. Baiknya Ada berapa tahun? kira-kira? Di atas 10 tahun menurut aku. Iya, di atas 10 tahun. Karena berat kalau undang-undang itu, Besti. 12 tahun. Wey, serius? Ya, Lama 12 banget tahun ya. gitu. Cukup lama, alot kan? Alot tuh kalau Pasti daging butuh udah alot. pertimbangan banyak ya. Iya. Oke. Jadi kita bisa bayangkan untuk membuat regulasi yang sebegitu pentingnya itu memang butuh waktu yang kadang-kadang cukup lama. Termasuk ini cukup lama lah ya. 12 tahun ini kan berarti udah ganti presiden berapa kali itu? 2 Hampir kali 3 ya. 3 kali. Iya, bisa 3 kali. Udah mau dibayangkan, setengah lagi mau ganti lagi itu ya. Nah, itulah. Jadi memang
di sini kita kadang-kadang punya pekerjaan rumah gitu loh. Menyiasati bagaimana misalnya regulasinya belum ada, kita bisa menyiapkan panduan juga untuk biar proses dan rencana roadmap tadi tetap bisa jalan seperti itu. Walaupun agak terseok-seok tentunya. Iya. Gitu. Ini pastinya masyarakat Indonesia dimanapun berada, Sobat e-Golf juga sebelum si undang-undang ini kita harus memproteksi diri kita sendiri juga ya Mas ya? Wajib, itu kapan aja wajib. Ya. Ini sebenarnya cara-caranya kalau untuk masyarakat awam nih Mas ya, yang untuk mempermudah kita tuh gimana sih yang untuk menjaga data pribadi kita? Contoh misalnya. Yang paling gampang jangan tergiur dengan promosi-promosi lah. Kalau kadang-kadang kan, kita ngisi email lewat apapun ngisi gitu formulir apa, nulis alamat email, alamat lengkap, kemudian tanggal lahir segala macam, kita nggak jelas itu datanya dipakai buat apa. Kalau memang padahal misalnya iming-imingnya cuma giveaway apa gitu kan. Janganlah, kita siapa tahu yang bisa jamin dia akan menyimpan data kita dengan baik siapa, dia dijual ke sana terus dijual lagi, berputar-putar gitu kan. Tiba-tiba besok kita dapat SMS, iklan segala macam. Ya. Kayak foto KTP, kartu keluarga kayak gitu kan suka diminta-minta sama, ini ada loh beberapa yang kamu nanti bisa dapat lebih besar tapi kirimkan dulu foto KTP kayak gitu. Jangan ya berarti. Jangan ya? lah. Jangan, kita harus menjaga. Sampai kartu keluarga, sampai KTP itu udah paling krusial banget dan harus kita jaga banget ya Mas Aris ya. Betul. Wow, Sobat e-Golf, ini jadi kita tunggu banget yang namanya super aplikasi ini ya Mas ya. Dan mudah-mudahan tentunya lebih cepat, lebih baik dan kita juga bisa pakai semuanya ya Mas Aris ya. Betul. Mas Aris, ini sebelum kita tutup sesi podcast e-Golf pada hari ini, boleh nggak kasih pesan-pesan tips? Pesan-pesan. Pesannya apa Mas Aris? Silakan Mas Aris. Oke. Buat sobat e-Golf, ini kita punya banyak teman-teman di IPPD ya, instansi pusat dan pemerintah daerah yang selama ini sudah berkolaborasi dengan kita. Kami mewakili Direktorat LAIP juga mengucapkan terima kasih karena tanpa kolaborasi ini kita pekerjaannya menjadi akan sangat susah, dan apa yang sudah kita capai sekarang ini sebenarnya juga hasil dari proses kolaborasi itu. Kita punya banyak aplikasi, misalnya seperti ada aplikasi umum yang bisa dibagi pakai, kemudian kita punya infrastruktur yang bisa dibagi pakai, itu pusat data nasional. Kemudian kita punya juga sistem penghubung layanan pemerintah untuk melakukan proses interoperability antar sistem aplikasi. Ini juga silahkan dimanfaatkan oleh semua instansi pemerintah pusat dan daerah gitu ya. Harapannya ini semuanya bisa menggunakan ini. Biar apa ya? Biar lebih terpadu. Biar lebih aman, tentunya efisien, tentunya anggarannya bisa dipakai untuk hal yang lebih produktif lainnya, seperti itu. Wah, keren, Mas Aris, sukses selalu. Terima kasih Mbak Eka, thank you. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, dan kita juga pamit ya sama Sobat e-Golf yang ada di manapun berada. Dan akhirnya demikianlah podcast e-Golf pada episode ini dengan tema super aplikasi dan juga pembicara kita Mas Aris Kurniawan, Ketua Tim Inovasi Pengembangan Harmonisasi Aplikasi dan Layanan SPBE. Kita ketemu lagi pada episode berikutnya ya. Masih tetap di podcast e-Golf, persembahan dari Kominfo Direktorat LAIP. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.